Halo Sobat Siswa kelas 5 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kelas 5, yaitu tema ketiga, subtema kedua, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati iklan elektronik, siswa mengidentifikasi dan menyajikan kata kunci pada iklan masyarakat. 2. Dengan melengkapi peta pikiran, siswa mengidentifikasi penyebab gangguan pada organ pencernaan. 3. Dengan membuat poster, siswa mengulas kembali tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. 4. Dengan memperhatikan tari papatai, siswa memeragakan gerak tari daerah menggunakan properti dengan iringan tari. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangunan pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi makanan yang sehat saja tidak cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan, lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat kita tinggal kotor dan menjadi sarang nyamuk, pastilah kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semua dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Kita ke peta pikiran. Penyebab gangguan sistem pencernaan. Penyebabnya salah satunya makan tidak teratur. Makan tidak teratur itu seperti menunda makan, ketika makan menjadi terlalu kenyang. Penyebab kedua atau berikutnya mengonsumsi makanan minuman yang kotor atau tidak bersih. Misalnya sudah menggunakan air, bahannya yang tidak bersih, tidak dicuci dengan benar. Nah, itu bisa terjadi gangguan pencernaan. Kemudian makanan kurang berserat. Makanan kurang berserat itu misalnya sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu biasanya hanya karbohidrat dan protein saja, jadi tidak lengkap dengan sayur dan buah. Kemudian makanannya terlalu pedas, terlalu pedas atau terlalu asam bisa juga mengganggu pencernaan. Kemudian makanan sudah kadaluarsa atau basi. Nah, ini juga tidak diperhatikan bisa menimbulkan berbagai penyakit gangguan sistem pencernaan. Penyebab antara lain infeksi, cedera, konsumsi rutin pil dan nyeri yang disebut sebagai NSAID, dan terlalu banyak alkohol. Gejala berupa nyeri perut bagian atas, mual dan muntah, namun terkadang tidak ada gejalanya. Penanganannya tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu. Kolera penyakit bakteri yang menyebabkan diare berat dan dehidrasi, biasanya penyebar di dalam air. Kolera berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Gejala utamanya adalah diare dan dehidrasi. Shock dan kejang dapat terjadi pada kasus yang parah, namun ini jarang. Perawatan termasuk dehidrasi, cairan infus 4, dan antibiotik. Diare, buang air besar yang encer lebih sering terjadi dari biasanya. Diare biasanya disebabkan oleh virus atau terkadang makanan yang terkontaminasi. Jarang sekali menjadi tanda gangguan lain seperti penyakit radang usus atau sindrom iritasi usus.
Gejala berupa sering buang air besar, encer, dan nyeri perut. Kebanyakan kasus dapat sembuh dengan sendirinya. Beberapa infeksi mungkin perlu antibiotik. Kasus yang parah dapat menyebabkan dehidrasi sehingga membutuhkan cairan intravena. Baik, kita ke pelajaran bahasa Indonesia. Iklan ada dua jenis, yaitu di iklan di media cetak sama iklan media elektronik. Nah, sedang di dalam media cetak ini kita biasanya dapati di koran dan di majalah. Sedangkan iklan media elektronik ini dapat kita temukan di radio, di televisi, internet, dan media lain. Langkah-langkah memeragakan iklan elektronik. 1. Cermati naskah iklan elektronik. 2. Temukan isi dan pesan yang termuat dalam iklan tersebut. 3. Rangkailah isi dan pesan. 4. Sampaikan iklan dengan suara jelas dan tidak terburu-buru. 5. Tambahkan kalimat unik agar penonton tertarik. 6. Usahakan pandangan mata mengarah pada penonton. Ya, kita belajar tentang tari kancet papatai. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Kita tiba ke dalam bagian tugas. Ada 3 tugas yang anak-anak harus kerjakan. Silakan dibaca. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu kembali dalam pembelajaran video berikutnya. Sampai ketemu.